Today's show will be presented in Indonesian with subtitles in Arabic, Aulacese, also known as Vietnamese, Chinese, English, French, German, Indonesian, Korean, Mongolian, Persian, Spanish, and Thai. Salam pemirsa yang ramah, saya Saktichani Rafael dari Jakarta yang bersemangat di Indonesia. Orang-orang Indonesia adalah orang-orang yang penuh syukur untuk orang yang peduli seperti Anda. Hari ini, mari kita berwisata ke Bali, di mana kita akan mengeksplorasi sistem subak yang dihormati sepanjang zaman yang memelihara tempat ini dan perkembangan spiritual orang Bali selama berabad-abad. Subak adalah sistem irigasi kuno yang bermula sejak abad ke-9 dan masih digunakan hari ini untuk memasok air bagi persawahan orang Bali. Sebuah pengelolaan yang sudah melampaui batas pertanian, bahkan menyentuh budaya dan juga akar spiritual. Subak berdasarkan pada prinsip keharmonisan bagi pengolahan lahan berkelanjutan. Masing-masing sistem subak terdiri dari 3 elemen: pepohonan dan hutan yang menjaga persediaan air, dataran sawah berundak-undak, dan sistem pengairan terhubung terbuat dari saluran-saluran air, bendungan, dan terowongan. Selama lebih dari 1000 tahun, sistem ini telah berhasil menjaga sekitar 1.200 sumber air bersih yang bisa menjangkau semua area pertanian sepanjang 5 undakan sawah, termasuk pura-pura airnya, membentang seluas 19.500 hektar lahan. Masing-masing sistem subak memiliki nama tersendiri dengan sederetan persawahan yang umumnya dibatasi oleh sebuah sungai atau saluran air dan sebuah pura subak. Sebuah sumber air yang terjamin mengalir dengan lancar ke persawahan sepanjang tahun. Sumber air dan sungai ini adalah lebih tinggi dibandingkan petak sawah dan datarannya, membantu sistem irigasi mengalir secara alami tanpa perlu bantuan pompa air. Karena subak adalah sebuah organisasi independen, ia tidak dipengaruhi oleh kelompok lain, termasuk pemerintah lokal, dan bergantung pada kerja tim para petani lokal Bali. Tiap subak memiliki seorang pemimpin bernama Pekaseh. Pengelolaan sumber air dan lingkungan dirinci secara cermat demi kepentingan keadilan dan keharmonisan, dan memastikan agar setiap orang mendapatkan distribusi air yang adil sampai ke bagian paling akhir persawahan tersebut. Sumber air dari danau-danau atau sumber-sumber air lainnya ditampung di waduk air utama. Dari sana, air bisa mengalir ke dalam saluran lebih kecil sampai ke area persawahan paling jauh. Para anggota subak tidak diizinkan mengubah bendungan atau struktur aliran air subak demi alasan apapun.
Kelebihan air di satu subak bisa didistribusikan ke subak yang lain yang lebih memerlukan. Pada pertanian persawahan, tanah umumnya disiapkan dan benih ditanam pada awal musim penghujan untuk memastikan persediaan air hujan yang melimpah. Semua kegiatan di sawah dilakukan secara gotong royong, yang berarti kebersamaan. Jadi, para petani tidak mengeluarkan biaya sampai panen. Sungguh sistem yang sangat bijak. Keberhasilan sistem subak bisa dikaitkan dengan kerja tim para petani Bali. Tapi bahkan lebih penting lagi, pada keyakinan spiritual dari mana semuanya berasal. Pengelolaan subak timbul dari filsafat Bali Trihita Karana berabad-abad lalu. Trihita Karana berarti 3 hal yang menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan. Prinsip ini menjaga keharmonisan melalui 3 hubungan penting. Hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesamanya, dan hubungan manusia dengan alam. Awik-awik adalah seperangkat peraturan, pedoman, hak hukum, dan tanggung jawab tradisional yang dirancang dan diikuti agar berhasil bekerja bersama sesuai dengan prinsip-prinsip Trihita Karana. Prinsip-prinsip dasar filosofi Trihita Karana telah memastikan bahwa melalui hubungan yang kuat dengan Tuhan, kebutuhan manusia dan lingkungan bisa bertemu. Sawah disyukuri sebagai berkah dari Tuhan dan memberi makan orang banyak di pulau kecil Indonesia ini. Upacara-upacara keagamaan dilaksanakan di pura air untuk menghormati Dewi Sri, Dewi untuk kesuburan dan kemakmuran. Sebelum memulai aktivitas di sawah, para petani berdoa di pura subak. Ketaatan dan rasa syukur dipraktekkan setiap hari. Orang-orang percaya Dewi Sri dan dewa dan dewi lainnya akan selalu memberkahi air dan tanah mereka agar terhindar dari hama dan bencana. Memang, sistem subak terus-menerus dan bisa diandalkan mendukung petani memelihara tanaman sehat yang berlimpah tanpa menggunakan pupuk atau pestisida. Sumber-sumber air bersih dijaga dan peradaban manusia dan lingkungan hidup secara harmonis. Maka dari itu, kebahagiaan dan perayaan terbesar para petani adalah musim panen. Waktunya menyirami kebun. Kami akan segera kembali dengan lebih jauh tentang sistem subak Bali yang luar biasa. Tetaplah bersama Supreme Master Television. Salam jumpa lagi sambil melanjutkan acara kami, Sistem Subak Bali mengagumi pengelolaan air kuno. Sistem subak telah dilakukan dan dipertahankan oleh orang-orang Bali selama lebih dari 1000 tahun dan telah membawa kesejahteraan ke wilayah tersebut melalui pertanian padi yang sukses. Dibimbing oleh penghormatan kepada para dewa dan dewi yang menjaga tanah tersebut dan memberikan panen berlimpah, para petani bekerja dengan cermat bersama lingkungan untuk menata wilayah subak. Pada abad ke-11, skala jaringan pura air itu telah tumbuh memenuhi daerah aliran sungai, membentuk geografi Bali menjadi apa yang tampak sekarang.
Bali sekarang dikenal sebagai Pulau Sejuta Pura dan juga disebut sebagai Pulau Dewata. Dalam sistem subak Bali, saluran air bahkan mengalir melalui pura-pura sebelum mengalir ke persawahan yang berundak-undak. Ini membuktikan rasa hormat dan syukur para penduduknya. Faktanya, upacara-upacara di pura air itu sangat mendekatkan orang-orang dan lingkungan mereka. Tradisi, upacara keagamaan, dan adat istiadat ini telah menjadi bagian penting dalam menjaga Trihita Karana, yaitu keseimbangan yang harmonis antara Tuhan, manusia, dan Ibu Bumi. Selama berabad-abad, budaya pura air telah dipengaruhi baik oleh agama Hindu Samkhya dan Siwa Siddhanta, agama Buddha Vajrayana, maupun kosmologi orang-orang Austronesia dari utara sampai sejauh Taiwan yang juga disebut Formosa. Pura-pura itu sendiri adalah contoh yang indah arsitektur klasik orang Bali. Daerah aliran air Pakerisan terkenal sebagai situs pengairan tertua di Bali, dan undakan-undakan catur angga batu karu diketahui telah ada pada abad ke-10 dan disebutkan di dalam prasasti-prasasti kuno. Pura air kerajaan, Pura Taman Ayun yang megah dan agung adalah yang terbesar di antara pura-pura itu sejak abad ke-18. Dan pura air tertinggi, Pura Ulun Danu Batur, berada di tepian Danau Kawah, Danau Batur. Filsafat Trihita Karana juga terlihat jelas dalam kehidupan sehari-hari orang Bali dan rasa hormat mereka kepada alam dan saluran-saluran air bersih penting karena berbagai alasan. Selain mengairi tanah pertanian, saluran-saluran air itu juga menuju daerah pemukiman, tempat mereka memakainya untuk air minum dan memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari orang Bali. Secara spiritual, melukat adalah upacara ritual air yang lazim dilakukan oleh warga dan pengunjung Bali. Sumber-sumber air yang bersih dipakai untuk memurnikan pikiran dengan kekuatan spiritual yang terdapat di dalam air tersebut. Pada tahun 2012, pemandangan Provinsi Bali Indonesia yang menampilkan kebudayaan, kerohanian, dan pertanian sistem subak ditetapkan sebagai situs warisan dunia oleh Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNESCO. Dengan tumbuhnya pariwisata ke wilayah yang subur tersebut, Pusat Warisan Dunia UNESCO berusaha melindungi sistem subak dari dampak perubahan sosial dan ekonomi. Kecantikan alami ladang-ladang padi, saluran air yang berundak-undak, upacara adat dan keagamaan, dan pura-pura kuno tentu saja adalah pengalaman mengilhami menakjubkan untuk dikenang. Pelestarian hal-hal yang istimewa ini penting dalam menyampaikan kebijaksanaan peradaban kuno orang Bali yang kecerdasannya telah mewujudkan sistem subak tersebut. Selama berabad-abad, melalui penghormatan mendalam mereka kepada lingkungan alami, para petani Bali telah berhasil menanam padi dengan sangat sukses hanya dengan menghormati prinsip-prinsip filsafat Trihita Karana. Sistem subak telah menyatukan manusia dan alam melalui kekuatan dan bimbingan ilahi, dan tanah serta orang-orangnya telah mendapat banyak pahala.
Sikap penuh syukur budaya ini digaungkan dalam kata-kata Mahaguru Ching Hai saat beliau menyoroti perlunya berterima kasih kepada surga atas makanan kita dalam sebuah pertemuan internasional bersama para anggota asosiasi kami pada tahun 2013. When you drink, you also thank the God of water and thank the purifying angels to make your water clean and make it beneficial to you. When you eat some food, you thank all the fairies and God and goddesses who tend the gardens, who tend the earth. Thank the Mother Earth, thank the sun, the moon, thank all. Terima kasih semua yang terlibat dalam penciptaan dan keberlangsungan metode pertanian organik yang sepenuhnya berkelanjutan ini. Selama berabad-abad, Anda telah menunjukkan kepada dunia bahwa adalah mungkin bekerja dalam keutuhan harmoni. Melalui pengelolaan lingkungan yang sangat cermat seperti ini, tentulah planet kita bisa terus berkembang dalam kecantikan alami pemberian Tuhan selama berabad-abad mendatang. Pemirsa yang mulia, suatu kehormatan kami bisa menemani Anda untuk sistem Subak Bali mengagumi pengelolaan air kuno. Berikutnya di Supreme Master Television adalah kekuatan suara transformatif yang luar biasa, bagian 2 dari 3 seri. Semoga keindahan yang megah planet tempat tinggal kita selalu mengilhami Anda untuk menjalani kehidupan yang lebih lembut, yang lebih peduli lingkungan. Noble viewers, it's been a pleasure to have you with us for Balinese Subak system, admiring an ancient water practice. Coming up next on Supreme Master Television is the extraordinary transformative power of sound, Part 2 of 3. May the magnificent splendor of our planetary abode forever inspire you to lead gentler, more eco-conscientious lives. For more details, please visit www.suprememastertv.com/AJAR.